Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reza Zahir. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan, juga dimurahkan banyu mili rezekinya, dan tentu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya coba untuk berbagi mengenai pengetahuan melalui prediksi Primbon Jawa, sekaligus saya akan mengambil pembahasan pada kesempatan video kali ini. Waspadalah di tahun 2023 makin memanas, gelap, dan tentunya berdampak di pekerjaan semakin sulit di tahun 2023. Tentu untuk memasuki tahun 2023 ini tinggal beberapa hari saja ke depan untuk masuk di tahun 2023. Tepatnya masuk di tahun H atau tahun Ehe, yang tentu tahun 2023 ini kalau kita gabungkan di tahun H atau tahun Ehe ini, itu mempunyai satu simbol, ada sedikit simbol tentang hewan, kalau nggak salah adalah kelabang, di mana kelabang tersebut ini biasanya suka sekali di tempat yang kering, tidak suka di tempat-tempat yang air. Berbeda dengan halnya di tahun 2022. Tentu di penghujung tahun ini memang sangat luar biasa. Dari bencana, tanah longsor, banjir, bahkan bencana-bencana yang lain sangat luar biasa. Namun di tahun 2023 ini harap lebih waspada. Dan suasana di tahun 2023 ini semakin memanas. Karena perekonomian global, di mana perekonomian global ini menyangkut tentang pekerjaan. Dan saya juga di penghujung video ini akan sedikit memberikan solusinya. Tentu perekonomian ini akan semakin sulit sekali di tahun 2023 karena dampak dari perang yang ada di Rusia melawan Ukraina. Ini adalah dampak perekonomian hingga ke seluruh dunia. Bahkan kita tahu di tahun ini atau di tahun 2023 ini akan mengalami satu krisis perekonomian yang sangat luar biasa. Maka harap berhati-hati buat teman-teman semua, tentunya yang pada tahun ini mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan atau mengatur manajemen dengan baik, supaya di tahun 2023 nanti tidak mengalami satu krisis perekonomian yang luar biasa. Dan tentu juga di tahun 2023 itu adalah perekonomian di mana tentang sandang, pangan, dan papan. Ini juga mengalami dampak yang sangat luar biasa. Tentunya dampak inilah bahwa banyak sekali orang miskin, juga banyak sekali orang yang kaya baru. Tentu dampak-dampak inilah kalau kita kaitkan tentang keseluruhan, namun saya tidak mau
ngarah tentang bidang ketatanegaraan atau kepemerintahan, namun saya ingin mengarah ke bidang perekonomian semata. Tentu dengan banyaknya orang miskin dan lahirnya orang kaya baru, tentu banyak sekali penilaian-penilaian yang sangat luar biasa. Bahkan dari kita nilai tentang kejahatan di lapangan, ini juga bisa kita lihat tentang kejahatan-kejahatan yang tentunya membuat kita itu semakin kurang kenyamanan dan keamanannya. Selain itu juga ada satu hal yang ingin memupus tentang masalah penerus bangsa di bidang elektronik, khususnya yang satu ketika nanti produk elektronik ini akan mengganggu sistem pemikiran atau pola pikir anak muda generasi bangsa. Tentunya ini produk bukan produk dari dalam negeri, melainkan produk dari luar negeri. Dan tentu dampak pertanian ini adalah salah satunya yang saya ingin sekali bagikan buat teman-teman supaya bisa lebih waspada di tahun 2023. Yang pertama adalah dampak perekonomian bagi buruh atau karyawan, di mana nantinya ada banyak sekali perusahaan-perusahaan ini yang menggunakan sistem pakai mesin, dan tentunya banyak juga mengalami satu PHK, yang artinya di situ banyak juga pengangguran-pengangguran baru atau tentu permasalahan-permasalahan baru. Dan yang kedua, di bidang jasa atau marketing, ini juga akan mengalami satu dampak yang sangat luar biasa. Tentunya ini akan lebih berhati-hati sebelum memasuki tahun 2023. Yang ketiga, dampaknya adalah di bidang pembangunan atau kontraktor. Ini sangat banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sangat mangkrak, karena tentu perekonomian dunia ini mempengaruhi di bidang pembangunan itu sendiri. Dan tentu ada satu hal lagi di bidang travel. Ini juga akan mengalami satu dampak yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita mengarah tentang bidang pertanian, karena di tahun 2023 ini akan mengalami satu kemarau yang sangat luar biasa. Artinya yang saya sampaikan di awal, di tahun Ehe ini adalah satu lambang simbol kelabang, bahwa dengan saat di tahun 2022 ini hujan yang terus-menerus, bencana banjir yang terus-menerus terjadi di berbagai daerah, bahkan beberapa gunung aktif ini juga akan menunjukkan eksistensinya. Maka saya menghimbau buat seluruh saudara-saudara yang ada di lereng gunung ataupun yang ada di pesisir-pesisir ataupun di pinggiran bantaran sungai, harap berwaspada dan berhati-hati demi keselamatan keluarga panjenengan semua. Dan yang saya sampaikan tentang masalah di pertanian saya lanjutkan. Tentu harga bahan pokok ini akan semakin meningkat tajam. Bahkan untuk satu penghasilan di pertanian pun harga pupuk akan meningkat. Namun hasil dari pertanian itu sendiri akan mengalami satu penurunan yang sangat luar biasa. Dampak dari krisis global. Jadi buat
Dulur semua yang menyimak video ini, ada beberapa solusi yang ingin saya sampaikan sesuai dengan pembahasan waspadalah di tahun 2023. Memanas atau semakin memanas di bumi Nusantara ini. Yang artinya solusi yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, harus bisa mengatur manajemen tentang keuangan. Apabila saat ini Anda mempunyai satu keuangan yang sangat cukup, jangan terlalu boros atau membelanjakan sesuatu yang tidak penting. Karena di tahun 2023 akan mengalami sesuatu hal yang tentunya kita akan merasakan bersama. Dan setelah mempunyai satu pengaturan manajemen tentang keuangan secara stabil, apabila yang mempunyai satu uang yang lebih atau yang banyak, berinvestasilah kepada perhiasan atau emas. Ini akan memudahkan kita satu ketika nanti untuk jual belinya lebih cepat daripada investasi dengan satu properti atau tanah. Itu akan sulit sekali untuk mendapatkan uang yang cepat. Dan tentu untuk budidaya, kalau memang saudara-saudara semuanya mempunyai uang yang lebih untuk menopang satu kehidupannya di tahun 2023, ini bisa berbudidaya di bidang hewan, baik itu kambing, ayam, ataupun sapi. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai prediksi di tahun 2023 semakin memanas. Adanya ketidakstabilitasan tentang perekonomian. Tentu secara keseluruhan buat teman-teman semuanya, apabila saya sampaikan ada yang percaya tentang prediksi atau ramalan, silakan disimak. Kalau memang tidak percaya tentang prediksi atau ramalan atau ilmu primbon, silahkan tinggalkan video ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.